Maaf saudara, kita akan membuka Roma pasal yang ke-15. Kita akan baca bersama dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Roma pasal 15 ayat 1 sampai dengan ke-6 dengan judul Jangan Mencari Kesenangan Sendiri. Kita akan baca bersama dari 1 sampai dengan ke-6. Kita akan baca bersama mulai dari 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita boleh berbahagia yang sudah membaca dalam pertolongan Roh Kudus mau melakukannya, saudara. Saudara yakin tidak sebetulnya sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan itu hidup kita indah? Yakin tidak, saudara? Yakin ya. Tetapi kenyataannya apakah hidup saudara selalu indah di dalam kehidupan kita sebagai pribadi Kristen, sebagai jemaat Kristen bersama? Tidak, saudara. Itu kenyataannya. Tapi sebetulnya firman Tuhan, jikalau saudara baca, saudara renungkan, dan saudara ikuti, firman Tuhan itu seharusnya akan membuat hidup saya dan hidup saudara sebagai pribadi Kristen itu menemukan keindahan di dalam Tuhan Yesus. Seharusnya gitu. Jikalau ternyata kita tidak menemukan keindahan itu, berarti sebetulnya saya dan saudara saat ini diberikan kesempatan untuk bertumbuh. Diberikan kesempatan untuk kembali mereview hidup kita sebagai orang Kristen. Diberikan kesempatan untuk saya dan saudara jika perlu bertobat. Kenapa hidup saya sebagai orang Kristen seharusnya indah, tetapi tidak indah? Apa yang saya lakukan salah? Saya dan saudara diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, saudara. Untuk datang kepada Tuhan. Jikalau tadi kita sudah membaca melalui pasal 15 ayat yang pertama, di situ dikatakan kita yang kuat, saudara. Paulus mengelompokkan dirinya bersama mereka yang kuat di dalam iman, mengatakan wajib menanggung kelemahan orang-orang yang tidak kuat, dan janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri, saudara. Jika sudah beberapa minggu kita sudah melewati bagian yang begitu praktikal sebetulnya, mulai dari pasal 14 ayat 1 sampai saat ini, saudara. Di situ kita sudah membaca dan sudah mengikuti bagaimana sebetulnya ternyata di dalam jemaat Tuhan itu ada orang yang memang kuat imannya, tetapi ada juga yang memang lemah imannya, saudara. Dan mau tidak mau sebetulnya itu menjadi kenyataan yang ada di dalam sebuah jemaat. Misalkan di antara kita ini sendiri aja, saudara, kita bervariasi. Dan kita mungkin ada yang lebih lemah dari satu dengan yang lain, tetapi ada juga yang lebih kuat dari satu dengan yang lain. Tetapi jika tadi saya katakan sebetulnya jikalau saya dan saudara sebagai orang Kristen itu seharusnya memiliki kehindian berjemaat, yang kuat tidak akan merasa kuat, saudara. Justru melalui firman Tuhan dikatakan yang kuat itu wajib menanggung mereka yang lemah. Itu sebetulnya akan membuat persekutuan Kristen, kehidupan jemaat Kristen itu indah. Tapi jika kita tidak sadar, kita merasa kuat,
kita merasa lebih mengerti segalanya, kita merasa lebih senior, saudara, kita bisa kehilangan kasih. Jikalau saya dan saudara tidak mengaplikasikan apa sebetulnya yang harus kita lakukan sebagai orang yang lebih kuat imannya, untuk memang akhirnya menuntun mereka yang lebih lemah. Dan demikian juga yang lemah, saudara, seharusnya boleh bertumbuh juga menyadari bahwa yang lemah pun hidupnya untuk Tuhan, bukan hanya yang kuat. Jikalau kembali, saudara, saya akan membaca dari pasal 14 ayat yang ke-7 dan ke-8 dari Roma pasal 14 yang kita sudah baca beberapa minggu yang lalu. Dikatakan di situ oleh firman Tuhan, sebab tidak ada seorang pun orang percaya, orang Kristen termasuk saya dan termasuk saudara dan orang Kristen di seluruh dunia, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, saudara. Tidak ada sebetulnya dikatakan di situ oleh firman Tuhan. Tidak ada yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Mari kita baca bersama di bagian yang ke-8, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, sebetulnya ini begitu jelas sekali bagi saya. Dan saya yakin ini begitu jelas bagi saudara. Tapi bagaimana firman Tuhan itu istilahnya akan menyadarkan Anda, akan menyadarkan saya. Kita tahu firman Tuhan berbunyi demikian. Tapi sudahkah saya dan saudara mau menjalaninya? Kita tahu, saudara. Firman Tuhan berkata, kalau kamu hidup, Yusika, hidup kamu itu untuk Tuhan. Kalau kamu hidup, Henry, siapapun saudara yang ada di sini, hidupmu itu untuk Tuhan. Dan jikalau sampai kamu mati pun, sampai matimu itu untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Artinya selama saya dan saudara hidup sebagai orang percaya, entah iman kita sudah kuat, entah kita imannya masih lemah, firman Tuhan ini begitu menjelaskan sekali bagaimana saya dan saudara memiliki cara hidup. Memiliki cara hidup. Jadi sehingga nanti akhirnya saya dan saudara tidak hanya membaca berkali-kali, mengerti berkali-kali, tetapi saya dan saudara tidak pernah mengalami. Apa itu artinya hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, saudara? Oleh karena itu, saudara tidak akan tambah bahagia sebagai orang Kristen. Tidak akan tambah nikmat sebagai jemaat Kristen, saudara. Saya tidak bisa merubah saudara. Saya tidak bisa memaksa saudara. Tetapi buah keindahan orang Kristen itu yang akan bertumbuh lebih dan lebih jikalau saudara sendiri merasa meyakini bahwa firman Tuhan ini untuk Anda dan firman Tuhan ini mau Anda lakukan. Selama saudara belum meyakini firman Tuhan ini untuk Anda, untuk saudara lakukan, buah itu belum akan muncul, saudara. Buah itu tidak akan muncul bagi diri saya pribadi, dan buah itu tidak akan muncul bagi diri saudara pribadi. Dan di dalam kepribadian, pribadi lepas pribadi, di sini sebenarnya kita boleh melihat bagaimana nanti sebagai jemaat Kristen bersama di dalam sebuah gereja itu boleh bertumbuh imannya, karena kita mau melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, saudara, adalah dasar pertumbuhan iman Kristen. Melalui Roma pasal ke-10 ayat 17, di situ dikatakan, saya akan bacakan, atau Henry mungkin bisa bacakan bagi kita. Roma 10 pasal yang ke-17, Henry boleh bacakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jikalau saya dan saudara mau imannya bertumbuh, orang Kristen mau imannya bertumbuh, kita perlu baca Alkitab. Sehingga iman saudara itu bukan berdasarkan angan-angan saudara sendiri. Iman saudara itu tidak berdasarkan mimpi saudara. Tapi firman Tuhan akan mentop yang menjadi dasar utama pertumbuhan iman saudara. Karena jikalau iman saudara hanya berdasarkan kemauan saudara, satu, saudara bisa menyeleweng di dalam bertumbuh. Kedua, memang saudara tidak akan bertumbuh. Jikalau saudara tidak mau membaca
dan meyakini firman Tuhan itu untuk Anda, untuk saya, untuk kita lakukan. Dan ketiga, itu tidak bisa dipaksakan. Itu tidak bisa dipaksakan. Selama seseorang belum meyakini itu untuk dirinya sendiri, bahwa hidupnya itu sudah ditebus oleh Kristus, bahwa hidupnya itu untuk Kristus, bukan untuk dirinya lagi, saudara, buah-buah roh itu, buah-buah kasih itu juga mungkin belum akan tumbuh. Kita bisa disebut sebagai jemaat yang baik, jemaat yang saling menghargai, tetapi jemaat yang imannya tumbuh akan menumbuhkan juga perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Selama firman Tuhan itu tidak saya dan saudara yakini, seperti Pak Adi tadi katakan, jikalau kita diberikan hidup 1000 tahun pun, saudara, mungkin tidak akan merubah hidup saya dan hidup saudara. Dan di situ sebetulnya yang menyedihkan nanti di dalam pertumbuhan Kristen dunia saat ini. Adik-adik kita, mereka yang masih muda, tidak mendapatkan satu role model yang baik di dalam kekristenan. Disinilah saya dan saudara yang lebih dewasa, yang lebih tua sebetulnya, diberikan kesempatan untuk menjadi contoh bagi adik-adik kita, bagi generasi yang mendatang. Dan kalau kita boleh lanjutkan di pasal 15 ayat kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita, tetapi ada goalnya, saudara. Tentunya di sini tidak untuk menyenangkan kehidupan duniawinya, tidak untuk melampiaskan apa yang menjadi keinginan emosinya. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kamu hidup di dalam daging, akan meraup kebinasaan. Tapi jikalau kamu akan hidup dalam roh, kamu akan mendapatkan satu kehidupan, saudara. Saya dan saudara, siapapun juga yang merasa sebetulnya nantinya ketemu orang yang lebih lemah imannya, agar kita menyenangkan mereka dengan tujuan apa, saudara? Untuk membangun imannya, agar mereka yang lemah itu boleh dikatrol. Anda diberikan kesempatan untuk nanya berbicara, Anda diberikan kesempatan sebagai kakak di dalam membimbing iman tersebut, saudara. Karena kedewasaan iman tidak ditentukan oleh berapa lama nanti saya dan saudara hidup menjadi orang Kristen. Beberapa saudara juga pernah mengungkap, sharing, mungkin juga Henry, saudara. Bukan lamanya hidup, tapi bagaimana saya dan saudara itu begitu mau menyadari bahwa firman Tuhan itu untuk saya dan saudara. Dan firman Tuhan itu untuk kita lakukan secara pribadi, saudara. Dan dari situlah, saudara, kembali keindahan di dalam Tuhan Yesus itu akan merubah bagaimana kita hidup. Seringkali mungkin kita lebih suka memilih bagaimana firman Tuhan itu berbicara, oh Allah itu baik, Allah itu bagikan Raja Wali yang menopang kita. Betul, saudara. Tetapi bagaimana firman Tuhan lain yang mendidik kita, yang harus mentobatkan kita? Maukah kita ditobatkan? Yang mau diberkati, saudara. Di bagian lain firman Tuhan juga mendorong kita untuk menjadi aktif, menyenangkan Bapa kita di surga. Maukah kita melakukan itu juga, saudara? Sehingga kembali sebetulnya ada goalnya untuk kebaikan, membangun sesama kita yang lebih lemah. Dan di situ sebetulnya Paulus memberikan satu contoh dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. Paulus sendiri mengatakan, contohlah aku, karena aku mencontoh Kristus. Sehingga Paulus sendiri memberikan dirinya sebagai contoh karena Paulus mencontoh Kristus, saudara. Dan Kristus itulah sebetulnya contoh satu-satunya nanti yang saya dan saudara boleh ikuti. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 19, yang mungkin bisa bacakan. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Sama sebetulnya, saudara, kita bebas di dalam Tuhan Yesus. Saudara mau menggunakan kebebasan ini untuk apa kita diberikan kebebasan? Tapi sebagai Paulus, dia yang mengelompokkan dirinya yang kuat di dalam iman, dia menghamba bagi semua orang agar mereka boleh selamat, agar mereka boleh bertumbuh di dalam iman, saudara.
Sehingga dari situ ada sebetulnya saya diingatkan bagaimana saya sebagai orang Kristen juga diberikan kesempatan bertumbuh. Saudara diberikan kesempatan bertumbuh, saudara. Dan kalau kita lanjutkan di ayat yang ketiga, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Kembali saudara, kita dibawa kepada Kristus sendiri sebagai contohnya. Apakah dia mati untuk dirinya sendiri? Bukan. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa karena kita, agar kita boleh diselamatkan, agar saudara beroleh pengampunan. Jikalau firman Tuhan mendorong saya mengingatkan saudara agar kita tidak mencari kesenangan sendiri, agar saya dan saudara boleh dipakai Tuhan untuk membangun mereka yang lemah. Apa yang sudah dilakukan Kristus untuk kita tidak ada bandingannya, saudara. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya. Kristus dicerca, disiksa. Bukan untuk dirinya, untuk saya dan saudara. Jikalau kita hanya diperintahkan untuk menopang mereka yang lemah, sebetulnya apakah saya dan saudara begitu keberatan? Karena yang diberikan Kristus itu tidak bisa kita bayar. Apa yang sudah dilakukan Kristus untuk saya dan saudara itu tidak ada bandingannya. Jikalau kita diberikan satu perintah untuk menopang mereka yang lemah, agar mereka akhirnya boleh bertumbuh menjadi dewasa. Itulah bagian ini berbicara. Dan segala sesuatu yang ditulis dahulu, ayat yang keempat, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dari dulu saudara, orang percaya pegangannya kitab suci. Dan sampai sekarang pun orang percaya seharusnya pegangannya kitab suci. Saudara tidak perlu pegangan buku tambahan kitab suci plus A, plus B, plus C. Saudara, bingung nanti saudara. Kitab suci sudah cukup untuk saya baca, untuk kita yakini firman itu untuk kita secara pribadi, dan kita lakukan. Dan dari situ saudara, kita boleh bertumbuh. Mungkinkah tukang becak Kristen bisa memiliki iman yang dewasa? Mungkin saudara? Mungkin nggak? Mungkin saudara. Tetapi kalau scholar Alkitab, mungkinkah iman mereka akan senantiasa dewasa? Belum tentu. Hakim Kristen apa? Bisa dijamin mereka memiliki iman yang dewasa? Belum tentu, saudara. Mereka bisa menjadi scholar, mereka bisa menjadi ahli Alkitab. Tetapi kalau tidak mau melakukan, ya iman mereka tidak akan bertumbuh menjadi dewasa. Tetapi kalau sederhana sebagai tukang becak Kristen, mereka membaca dan mereka mau melakukan, tukang becak Kristen yang bisa membaca, bisa mendengar, akan kuat imannya. Jadi kepandaian kita sebetulnya tidak akan menjamin bahwa iman kita kuat. Iman kita akan menjadi kuat dari mana, saudara? Karena kita mau melakukan. Iman saudara akan menjadi kuat bukan karena saudara akan ke gereja 7 kali dalam seminggu. Saudara ke gereja 1 minggu dan 1 persekutuan, sisanya saudara aplikasikan, saudara akan menjadi orang Kristen yang dewasa. Tapi kalau saudara tiap minggu ke gereja tanpa mau melakukan apa yang saudara mengerti, tidak akan menjadi orang Kristen yang dewasa. Saudara mulai saat ini coba berikan jangka waktu 3 tahun ke depan. Saat ini saya dalam keadaan sedikit sakit. Nanti 3 tahun ke depan kalau masih ingat saudara, jikalau saudara melakukan dari sekarang 3 tahun kemudian, jikalau masih Tuhan berikan hidup, lihat, Tuhan akan merubah saudara begitu luar biasa. Tetapi jikalau saudara sama seperti ini, mungkin ya akan sama saudara seperti ini. Bukan satu ejekan, tapi memang itulah sebetulnya yang akan terjadi bagi saya dan bagi saudara. Dan sama juga, jikalau saudara sebagai jemaat tidak bertumbuh,
Gereja tidak akan bertumbuh, saudara. Akan begini rutin melulu, saudara. Hidup saudara juga akan rutin begini melulu, saudara. Jikalau itu anak saudara sendiri bagaimana? Kembali. Jikalau itu Bapak kita melihat kepada kita yang sudah dewasa, kok kamu masih seperti itu melulu? Dari umur 10 sampai 17 sampai 25, katanya mau menikah, kok kelakuan kamu masih seperti itu melulu? Mana kedewasaannya, saudara? Artinya biarlah saya dan saudara mau menerima firman Tuhan untuk dilakukan. Semoga Allah yang kelima, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus. Sehingga kembali kerukunan di dalam jemaat itu, saudara, sumbernya adalah Kristus sendiri. Saya dan saudara bisa tekun menanggung bersama antara yang kuat dan yang lemah, itu sumbernya karena Kristus. Karena kita tidak menjadi egois sendiri. Yang lemah sadar mau belajar menjadi dewasa, dan yang dewasa juga sadar mau menolong yang lemah agar mereka tumbuh menjadi dewasa. Dan sumbernya untuk saya dan saudara bisa melakukan itu firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Jadi yang kuat tidak akan merasa menghajar yang lemah, dan yang lemah tidak akan merasa dihajar, akhirnya kolaps, saudara. Tetapi ada satu harmonisasi yang akan membuat kehidupan jemaat itu mendewasa. Pribadi saudara Kristen juga akan mendewasa. Dan akhirnya di ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara, apa saudara dikatakan di situ? Kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Goal orang Kristen, goal jemaat Kristen itu di sini kita temukan juga, saudara. Salah satunya, akhirnya kita boleh memuliakan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Apakah saya dan saudara mau mempromosikan dengan melakukan firman Tuhan ini? Kembali tidak bisa dipaksakan. Jikalau seseorang belum merasa bahwa firman Tuhan itu untuk aku dari Tuhan pribadi, untuk aku lakukan, saudara, firman Tuhan itu tidak akan berbuah bagi saya. Firman Tuhan itu tidak akan berbuah bagi saudara. Tapi jikalau saudara, ya Tuhan Yesus itu untuk aku, ya Tuhan Yesus itu aku mau lakukan, saudara akan keberkatan yang mau melakukan. Amin.